Saudaraku, kita akan kembali belajar nama-nama Roh Kudus. Saudaraku, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang harus dikasihi dan harus kita sembah dengan segenap hati. Namun saudaraku, karena kurangnya pengertian tentang pribadi Roh Kudus, menyebabkan banyak orang yang tidak menghargai dan menghormati keberadaan akan Roh Kudus. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus mengenal pribadi Roh Kudus dan harus lebih mengenal lebih dalam lagi. Firman Tuhan dikatakan bahwa nama-nama Roh Kudus yaitu seperti di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 itu adalah roh doa, dikatakan begini. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang terucapkan. Saudaraku, Roh Kudus adalah roh doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa bagi orang-orang kudus. Di sini dijelaskan ada beberapa hal yang dilakukan oleh Roh Kudus sebagai roh doa, yaitu satu, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Paulus adalah seorang rasul, kita tahu bersama di Alkitab, dia adalah seorang rasul yang luar biasa. Namun Paulus juga memiliki kelemahan dalam kehidupannya seperti kita juga. Kelemahan itu diibaratkan duri dalam daging yang tentu sangat mengganggu dia. Namun saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa Paulus berkata bahwa saat dalam kelemahan maka kuasa Tuhan bekerja sempurna dalam dirinya. Nah, tentu kita bertanya mengapa? Jadi karena ada Roh Kudus yang menolong Paulus saat dia dalam kelemahan, saat dia dalam lemah. Dan Roh Kudus membantu dia, menguatkan kita, menguatkan Paulus. Jadi saudaraku, dengan jelas firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa percayalah bahwa Roh Kudus akan selalu menolong kita dalam kelemahan kita dan tidak akan membiarkan kita celaka. Selanjutnya nomor 2, bahwa Roh Kudus mengajar kita berdoa dan menjadi pendoa bagi kita. Saudaraku, saat kita menghadapi masalah dan pergumulan hidup, tentu lebih mudah kita berpikir atau berusaha mencari jalan keluarnya bagaimana daripada mengambil waktu untuk berdoa. Saudaraku, bahkan pergumulan hidup kita kadang membuat kita tidak bisa berdoa. Di saat itulah saudaraku, Roh Kudus akan mengajar kita, akan menuntun kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku, bahkan di Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus sebagai roh doa akan menjadi pendoa bagi kita kepada Allah dan menyampaikan doa-doa kita berupa keluhan-keluhan yang terus diucapkan kita, yang tidak diucapkan. Roh Kudus akan sampaikan. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk berdoa dan menjadi pendoa bagi kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, melalui firman kita pada saat ini, biarlah kita tetap percaya bahwa Roh Kudus yang ada pada kita, Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan kepada kita akan membantu kita, akan memberi jalan keluar, akan menjadi teman kita, akan menjadi sahabat kita di saat kita memerlukan dia. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama tetap mengaktifkan Roh Kudus yang ada pada kita. Kita tetap menjadi partnernya, karena sebagai orang-orang yang percaya, Roh Kudus itu akan menolong kita. Roh penolong akan bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan kita pada sore hari ini dapat memberi kekuatan kita, dapat memberi pengertian kita tentang Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan memberkati.